Selamat sore semuanya, sore menjelang malam. Selamat sore. Ya masih Sore. tetap semangat ya untuk Ya. perkuliahan online kali ini. Saya mau presensi dulu nih, mulai yang paling gasik berangkatnya. Satur, Lokman. Ya Pak, hadir. Oke, Fitri, Hadir. di Nanda, Hadir. ya. Cinta. Hadir, Pak. Oke, siap. Nah, untuk kesempatan yang sangat spesial ini, ya saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang masih tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah. Nah, ini merupakan bentuk sesuatu yang hebat, yang luar biasa karena banyak mahasiswa lainnya yang mereka itu ya untuk belajar, kadang untuk belajar apa namanya, mau datang kuliah aja aras-arasan gitu ya, apalagi mau berkuliah online. Nah, ya terima kasih dan um, untuk hari ini yang akan kita bahas sama-sama yaitu berkaitan dengan yang namanya NPWP dan SPP. Yes, ini ya. Yaitu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan berkaitan dengan NPWP dan SPT. Minggu lalu ya, kita bahas sedikit mengenai apa itu NPWP. Nah, lalu di sini akan saya tambahkan yang disebut dengan SPT. Dari singkatannya itu sendiri, nomor pokok wajib pajak. Kemudian kalau SPT, surat pemberitahuan tahunan, gitu ya. Karena kedua hal ini itu saling berkaitan, ceritanya seperti itu. Saya harapkan dapat bersabar ya, karena untuk materi ini semuanya itu adalah tulisan. Ya, saya akan menjelaskan sekitarnya 30-40 menit lah. Boleh silahkan sambil minum, boleh sambil ngemil, boleh ya. Seperti itu. Yang penting ketika akan di sela-sela itu saya adakan tanya jawab, tetap fokus gitu ya. Mau sambil tiduran, monggo silahkan. Tapi jangan sampai tertidur. Itu ya Fatur ya? Iya Pak. Oke. Saya enggak pernah. Apa? Gimana tuh? Enggak Pak. Kamu berbisik apa? Enggak. Oke. Enggak. Lanjut ke outline materinya yang dibahas yaitu mengenai hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. Biasanya yang kita bahas itu ya pasti berkaitan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu mengenai hak wajib pajak. Untuk hak wajib pajak ada beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu hak dalam melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Tiba-tiba kok muncul surat pemberitahuan itu asalnya dari mana? Oke. Jadi ceritanya seorang wajib pajak itu menyampaikan, melaporkan pajaknya ke KPP, kantor
pelayanan pajak. Ketika pelaporan itu sudah diterima oleh kantor tersebut, berarti kan sudah di ACC ya. Nah, setelah dievaluasi, ternyata ada kekurangan pembayaran. Nah, ceritanya seperti itu. Bentar, saya tak pause dulu. Bentar ya. Tidak. Oke. Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi ceritanya seorang wajib pajak, dia melakukan bentuk pelaporan, yaitu penyerahan SPT ke kantor pajak. Nah, kemudian setelah dihitung kembali, ternyata pelaporannya itu mengalami kekeliruan atau kesalahan. Terjadi kekurangan pembayaran. Nah, dengan kekurangan pembayaran tersebut, maka akan dikenakan yang namanya sanksi bunga sebesar 2%. Maksud 2% per bulan itu begini. Ketika sudah diberitahukan bahwa terjadi kesalahan dalam pelaporan, tetapi tidak segera dibenahi, maka akan dikenakan yang namanya sanksi, yaitu 2%. Lalu, pembetulan SPT atau SPM. SPM itu adalah surat pemberitahuan massa. Itu pembetulannya dibatasi dalam jangka waktu 2 tahun atau maksimal 24 bulan. Asal belum dikeluarkan surat keputusan pajak atau SKP dengan membayar kekurangan beserta sanksi sebesar 50%. Ini hak yang diperoleh oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua, yaitu meminta kembali kelebihan pembayaran pajak. Jadi tadi di bagian pembetulan itu bisa terjadi kekurangan pajak atau bisa terjadi kekurangan atau terjadi kelebihan pembayaran. Nah, untuk kelebihan pembayaran pajak, seorang wajib pajak bisa meminta yang namanya restitusi atau permintaan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, yaitu kompensasi, di mana kompensasi di sini dipakai untuk membayar hutang pajak lain. Nah, kalau kompensasi, misalkan seorang wajib pajak tersebut belum membayar pajak ABC, jadi kelebihannya itu bisa dialihkan ke hutang pajak tersebut. Kemudian yang ketiga, mengajukan keberatan, termasuk pengurangan pajak. Diajukan atas surat ketetapan pajak dan atas potongan oleh pihak ketiga. Siapa yang disebut pihak ketiga? Yaitu pihak yang memotong pajak, terkecuali pemerintah. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Kalau kita misalkan belanja di supermarket, nah di sana kan pasti barang-barang yang dijual itu adalah barang kena pajak atau BKP. Nah, kemudian si penjual itu pasti juga akan
menambahkan yang namanya pajak PPN. Nah, jadi seorang wajib pajak sebetulnya bisa melakukan keberatan. Yang keempat, mengajukan permohonan banding. Ini diajukan kepada Badan Peradilan Pajak atas surat ketetapan keberatan atau surat keputusan keberatan. Seorang wajib pajak bisa melakukan permohonan banding bila mana pajak yang dibayarkan itu memberatkan. Yang kelima, yaitu mendapatkan imbalan bunga berkenaan dengan keberatan atau banding. Ini merupakan hak-hak wajib pajak. Ada kewajiban, ada hak, pasti juga ada kewajiban. Untuk kewajiban seorang wajib pajak atau yang memiliki, yang belum memiliki yang namanya NPWP. Satu, wajib untuk mendaftarkan diri. Baik itu NPWP untuk nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau NPPKP nomor pokok pengusaha kena pajak. Nah, yang pertama dalam mendaftarkan diri yaitu di kantor Direktorat Jenderal Pajak teruntuk kantor pelayanan pajak setempat. Jadi kalau misalkan posisi domisili Anda berada di Kabupaten Semarang, ya untuk kantor pelayanan pajak disesuaikan dengan domisili, yaitu di Kabupaten Semarang tentu saja. Nah, setelah mendaftarkan diri, nantinya akan diberi yang namanya NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha, berarti ini melakukan yang namanya bisnis atau usaha, atau pekerjaan bebas, serta wajib pajak badan paling lambat 1 bulan sejak usaha atau pekerjaan bebas dimulai. Ini wajib mendaftarkan diri. Lalu, bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dalam 1 bulan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka wajib mendaftarkan diri. Lalu bagi pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak, berkewajiban melaporkan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan NPPKP. Untuk sanksi dengan sengaja tidak memiliki NPWP atau NPPKP dikurung maksimal 6 tahun, denda 4 kali pajak berputar. Wah, yang jadi horor itu kadang seperti ini. Jadi ada sanksi yang diperoleh. Maka dengan kondisi seperti ini terkadang masyarakat itu takut. Kalau misalkan ketemu sama orang pajak, kemudian ditanya, sudah punya ini, sudah punya itu, belum? Wah, bingung pasti. Karena apa? Nah, karena melihat sanksinya seperti itu. Kemudian kewajiban yang kedua, yaitu setelah memiliki NPWP, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau SPN. Jadi wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan kepada kantor Ditjen Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak berutang. Setiap tahun pastinya. Dan penyetoran SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Contohnya untuk tahun pajak 2019, kan akhir tahunnya bulan Desember. Nah, untuk pelaporannya diberi waktu paling lambat 3 bulan. Berarti sampai bulan Maret untuk pelaporannya. Kemudian penyetoran SPM atau masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Nah, untuk SPM ini untuk pelaporan tiap bulan. Maka penyetorannya paling lambat 20 hari atau tanggal 20. Ya seperti bayar, kalau misalkan kita bayar air, ya PDAM atau bayar listrik mungkin yang masih pasca bayar. Seperti itu. Yang ketiga, membayar sendiri pajak yang terutang atau SSP. SSP itu sendiri disebut surat setoran pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara. Di mana SSP tahunan paling lambat tanggal 25 setelah akhir tahun pajak. Dan SSP masa paling lambat tanggal 10 atau 15 tergantung jenis pajak. Ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Ya tentu saja setelah memiliki yang namanya NPWP. Kalau belum ya nggak harus. Selanjutnya mengenai menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Nah, seorang wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau memiliki bisnis atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan di sini maksudnya adalah membuat laporan keuangan. Maka ini ada kaitannya dengan akuntansi. Jadi bentuk pelaporan keuangan itu yang menjadi dasar dalam perhitungan pajak. Kemudian untuk dokumen laporan keuangan tersebut harus disimpan selama 10 tahun. Disimpan selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun baru boleh untuk dimusnahkan. Yang kelima, melayani proses pemeriksaan pajak, termasuk jika wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan dokumen, maka kewajiban tersebut ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak, yaitu ikut dalam memeriksa atau menghitung pajak, nilai pajak itu. Oke, ini kewajiban. Setelah membahas antara hak dan kewajiban, kemudian penjelasan mengenai apa itu NPWP. Jadi NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi NPWP muncul itu dikarenakan ya ada hak dan kewajiban di atas tadi. Dan pemakaian NPWP digunakan untuk surat menyurat dan isian formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak. Kemudian berhubungan dengan instansi tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang mewajibkan dalam mengisi NPWP. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang mewajibkan karyawannya untuk mengisi yang namanya NPWP. Jadi ya sudah sangat dibutuhkan sekali, sama seperti SIM, kira-kira seperti itu. Lalu untuk cara pendaftaran, nah sekarang sudah dipermudah ya, yaitu
secara online. Seperti itu. Kalau dulu ya harus daftar ke ini, kantor pajak. Lalu ya, bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dilakukan, ya wajib untuk membuat NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya melebihi PTKP atau di sini yang memiliki penghasilan bulanan, wajib membuat NPWP. Lalu wajib pajak telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan orang tersebut tidak mendaftarkan diri, maka diterbitkan NPWP secara jabatan. Maksudnya wajib pajak di sini dibuatkan NPWP secara kolektif oleh perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang memang memberikan sebuah fasilitas untuk membuat NPWP secara bersama-sama atau istilahnya kolektif. Nah, kalau bicara tentang sanksi, sama seperti yang di atas tadi. Apakah NPWP itu bisa dihapus? Bisa. Nah, di sini NPWP itu dihapus karena ada beberapa hal, karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, maka akan dihapus. Yang kedua, wanita yang sudah menikah tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Artinya hartanya ini digabung dengan suami. Nah, maka menjadi tanggungan suami. Maka NPWP-nya itu bisa dihapus dan bergabung. Ya, gitu. Kemudian warisan yang telah selesai dibagi, ya, artinya sudah tidak ada tanggungan, itu bisa dihapus. Lalu wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bubar, perusahaan tutup, bangkrut. Nah, kemudian bentuk usaha tetap ini juga bangkrut, kehilangan statusnya sebagai BUT. Kita dihapus. Kemudian wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak, misalkan orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak mampu, atau ya tidak memiliki penghasilan, maka bisa dilakukan yang namanya penghapusan NPWP. Untuk bentuk dari NPWP ini terdiri dari 15 digit. Untuk A itu merupakan AA, double itu merupakan subjek pajaknya. Yang B merupakan kode administrasi perpajakan. Kemudian X itu cek digit, Y adalah kode KPP, Z kode pusat atau cabang. Ini bentuknya. Dia ada 15 digit. Untuk gambarnya bisa dilihat di internet ya. NPWP itu seperti apa. Selanjutnya mengenai SPT atau surat pemberitahuan. Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak. Objek atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi SPT ini merupakan lembar yang isinya itu mengenai ada penghasilan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada harta dan kewajiban wajib pajak tersebut dimasukkan di dalamnya, kemudian nanti akan muncul yang namanya PTKP dan besaran persentase pajaknya. Jadi ini kayak bentuknya tuh form berkas. Fungsi dari SPT itu sendiri yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutama. Karena di sini ada istilah perhitungan, berarti memang banyak angka-angka yang harus dihitung. Yang kedua, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak sendiri atau yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut dalam 1 masa pajak. Dan yang keempat, untuk melaporkan kredit pajak masukan terhadap pajak keluaran. Memang untuk bentuk SPT akan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Apakah untuk pelaporan pajak PPh 21 atau 23 atau 25 atau pajak barang mewah atau pajak badan PPh pasal 21 khusus untuk badan usaha itu berbeda-beda. Tapi itu yang disebut dengan SPT, surat pemberitahuan. Prosedur dalam pelaporan SPT. Kalau untuk prosedurnya sama, yaitu yang pertama, wajib pajak mengambil sendiri belangko SPT di kantor pelayanan pajak setempat dengan menunjukkan NPWP. Yang kedua, SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian. Yaitu tadi, sesuai pelaporan pajak yang akan diisi. Apakah mengisi yang PPh 21 atau mengisi yang 21 badan usaha atau pajak 23, 25 dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah diisi kemudian diserahkan ke KPP yang bersangkutan dengan batas waktu tertentu dan akan dicatat, diberikan tanda terima tertanggal ya setelah diverifikasi. Tapi untuk pelaporan PPh pasal 21 ya untuk orang pribadi itu sekarang sudah dipermudah dengan menginputkan data, mengisi data secara online. Jadi tidak harus mengambil sendiri belangkonya ke KPP. Ini contoh-contoh untuk SPT itu sendiri, jadi memang banyak ya. Untuk SPM, surat pemberitahuan masa, surat pemberitahuan tahunan. Nah, yang paling sering, yang muncul setiap tahun itu yang ini, paling bawah, yaitu SPT tahunan PPh. Yang menyampaikan adalah wajib pajak yang memiliki NPWP untuk batasan waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya, sanksi pelaporan SPT
Ya, memang semuanya itu ternyata ada bentuk sanksinya ya jika tidak dilaksanakan. Jika terlambat menyampaikan SPT, nah di situ uh, muncul angka-angkanya. Jadi memang ketika sudah mempunyai yang namanya NPWP atau NPWKP, itu supaya tertib, maka ada yang namanya sanksi-sanksi seperti ini. Oke, tapi saya tidak akan menakuti Anda semua ya. Ini sebagai bentuk itu tadi supaya orang itu bisa tertib. Ketika mengisi secara tidak sengaja, mengisinya tidak benar dan tidak sengaja, secara tidak sengaja itu juga ternyata ada sanksinya. Ini yang pertama. Jadi misinya itu tidak benar secara tidak sengaja. Pidana paling lama 1 tahun. Nah, atau denda 2 kali lipat dari pajak yang terutang. Kalau misalkan dengan sengaja itu pidananya 6 tahun atau denda 4 kali lipat pajak terutang. Ini sanksi pelaporan. Lalu mengenai SSP atau surat setoran pajak. Tadi di bagian atas juga sudah disampaikan ya. Hanya saja di sini SSP itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara melalui kantor selain kantor pajak. Contohnya di sini, kantor pos atau bank BUMN, BUMD, atau bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tujuan fungsi dari SSP ya sebagai sarana untuk laporan dan membayar pajak. Tapi ini khusus di luar KPP. Gitu ya. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu mengenai batas waktu pembayaran pajak. Nah, yang paling batas waktu pembayaran pajak yang paling umum yaitu mengenai PPh 21 yaitu 3 bulan setelah tahun pajak, yaitu pada bulan Maret. Maka dulu sebelum ada pelaporan secara online pada bulan Maret itu biasanya kantor pajak itu sangat penuh sekali. Banyak orang yang datang ke sana untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Nah, kenapa kok sampai penuh seperti itu? Ya karena ketika melaporkan itu tidak langsung dilayani secara cepat. Karena apa? Petugas verifikator atau verifikasi data perhitungan itu yang membuat lama. Jadi sebelum melaporkan itu ada petugas verifikasi data, di mana petugas tersebut ngecek, hitung benar atau salah. Kalau misalkan masih salah, ya harus dilakukan perbaikan. Tujuannya apa? Supaya wajib pajak itu tidak ketika melaporkan itu tidak terjadi kesalahan, sehingga kedepannya tidak akan muncul yang namanya pembetulan supaya tidak memberatkan dari wajib pajak tersebut. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya sesi tanya jawab untuk materi yang
kita pelajari pada malam hari ini. Oke. Jadi semuanya sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi bentuknya semua adalah tulisan. Tapi jangan khawatir, nanti untuk kedepannya kita akan ada praktek. Gitu. Praktek apa Pak? Ya pasti praktek dalam perhitungan hitung pajak. Oke, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya beri waktu di sini masih ada 2,5 menit. Nah, kita gunakan waktu ini untuk tanya jawab. Tapi kalau nggak ada pertanyaan ya berarti ya cukup, gitu ya. Berarti sudah paham lah apa yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya kita paham mengenai pipeline PWP, kemudian bagaimana cara menggunakannya, tujuan adanya PWP itu apa, kemudian ya banyak hal itu ya yang tadi sudah saya jelaskan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atur mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Fitri. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Terus Cinta. Silakan. Oh, tidak connect nih Cintanya. Anda. Mau tanya kalau Pak Rob itu udah pernah bayar apa pajak tahunan, Pak? Sudah? Sudah dari tahun 2016 melaporkan pajak, tapi secara online. Gitu Mas. Nah, untuk laporan pajak nanti pada bulan